البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan bab al-hads al-khusyuk fi shalah. Bab anjuran untuk khusyuk ketika salat. Dan akan masuk di babul masajid, bab tentang permasalahan masjid-masjid di kitab shalah. Di kitab Bulughul Maram ini. Sebelumnya, ini ada pertanyaan tentang masalah menggerakkan persendian itu, ya seperti itu umpamanya ketika sholat bagaimana. Demikian juga mungkin ya ini kadang melemaskan sendi-sendi, ya, nah gitu umpamanya seperti itu. Di situ kita lihat beberapa asar dari para sahabat tentang masalah menggerakkan persendian ketika sholat. Disebutkan di sini yang sahih diantaranya adalah apa yang disahih oleh Syalbani dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di Al-Musannaf bahwa Syu'bah bekas budaknya Ibnu Abbas mengatakan sholat itu ila jambi Ibnu Abbas, aku sholat di samping Abdullah bin Abbas. Fa faqatu asabi'i, maka kemudian aku membunyikan jari jemariku seperti tadi, ya kan, krep gitu. Pada waktu itu sholat, ketika aku selesai sholat, qala, maka berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la ummalak, ini ucapan cercaan biasanya. Tidak punya ibu kamu, tidak pantas seperti itu. Taqa'a asabi'ak wa anta fi sholat. Engkau membunyikan jari jemarimu tadi, persendian tadi, dan engkau dalam keadaan sholat, yakni tidak pantas. Ini saja. Sebutkan di situ ada hadis yang lain dhaif semua. Yang ada asar ini. Kemudian sebutkan Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang permasalahan ini, faraqa'ah al-asabi la tubtilu shalah. Beliau mengatakan menggerak-gerakkan atau membunyikan tadi persendian atau mungkin melemaskan persendian, ya seperti itu, bunyi sampai seperti itu tidak membatalkan sholat. Walakin farqa'ah al-asabi min al-abath. Membunyikan ini tadi termasuk apa? Termasuk abath, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Akan menimbulkan tashwish, demikian belum menyebutkan, menimbulkan keributan, menimbulkan kurangnya kekhusyuan. Jadi lebih bagus ditinggalkan. Tetapi tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan sholat dia. Termasuk ya sedikit banyak mengganggu kekhusyuan. Ini demikian permasalahan ini. Yang lainnya adalah dhaif. Jadi jawabannya bagaimana? Tidak membatalkan. Kemudian kita akan masuk di sini babul masajid, bab tentang masjid. Masjid-masjid. Disebutkan oleh beliau hadis nomor 242. Hadis ini adalah dhaif, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ini mursal. Mursal berarti tidak disebutkan sahabat atau di bawah sahabat. Ya, tabi'in langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mursal, dhaif. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan di sini. Waqad rawaki wa Abdah bin Sulaiman wa Sufyan bin Uyainah an Hisham an Abihi mursalan. Ya, disebutkan itu dari Urwah, ya, mursal. Demikian disebutkan bahwa itu yang rajih adalah demikian. Dan dalam mursal. Dari Aisyah radhiyallahu anha qala, beliau mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bibina'il masajid untuk membangun masjid-masjid fidur di rumah-rumah, di perkampungan-perkampungan. Wa an tunadzaf wa tutayyab, dan untuk dibersihkan dan ya tunadzaf dibersihkan, wa tutayyab diberi minyak wangi. Rawah Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahih irsalahu. Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi
mengatakan mensyai'kan bahwa itu adalah mursal saja. Tadi sebagaimana kita sebutkan. Dari sini, hadis ini, tapi hadis yang dhaif ini ya, menunjukkan tentang beberapa permasalahan. Yang pertama, istihbab bina'il masajid, disukai untuk membangun masjid. Hadisnya dhaif. Bagaimana ini? Kalau ini dhaif, disebutkan oleh para ulama, wa idza lam yakun fil qaryah masjid, kalau di suatu desa tidak ada masjid, fa bina'uhu fardu kifayah, maka membangunnya itu fardu kifayah. Li'anal jamaah wajib, karena sholat berjamaah itu wajib. Ya, menurut kita kan. Itu yang sahih menurut madhab Imam Ahmad. Dan itu yang benar. Sholat berjamaah wajib. Wa ma la yatim al wajib illa bihi, dan tidak sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya, fa huwa wajib, maka dia itu wajib. Taruhlah sholat berjamaah untuk sholat wajib tidak wajib, tetapi sholat Jumat kan wajib. Tidak mungkin kemudian sholat Jumat sendirian, harus kemudian berjamaah. Oleh karena itu, kalau tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan itu, maka itu menjadi wajib juga. Demikian. Walaupun hadis tadi dhaif kan, tetapi syariat demikian, berkaitan satu dengan yang lain. Paham ya? Jadi membangun masjid itu adalah wajib di dalam suatu qaryah, desa dan sebagainya. Batasannya tidak dapat. Ini batasannya harus ini tidak ada. Tidak disebutkan entah berapa rumah kemudian baru dibangun masjid, entah berapa rumah kemudian dibangun. Tidak ada batasan. Kemudian tentang permasalahan untuk membersihkan masjid, membersihkan. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 125 ini. Sebenarnya saya Muhammad Rizal. Wa idna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya. Dan kami berikan janji kepada Ibrahim, demikian juga Ismail, untuk keduanya membersihkan. Ini dalil bersihkan masjid. Antahiro, baiti, rumahku, Masjidil Haram. Litaifin, untuk orang yang tawaf, wal akifin, orang yang i'tikaf, wal rukai sujud, dan orang yang rukuk dan sujud. Jadi wajib membersihkan masjid. Dalilnya ini. Kalau hadis tadi dhaif kan, tapi cukup. Adapun menggunakan minyak wangi, ya hadisnya dhaif tadi. Dhaif. Ya jadi sebisanya dan sebagainya. Kalau di zaman Nabi dulu menggunakan buhur. Buhur itu ya kalau seperti kita ya mungkin mirip-mirip menyan itu. Tapi tidak menyan, bukan menyan. Di Arab banyak sekali. Kalau kita ya minyak wangi dan sebisanya. Tapi dalilnya tidak ada yang kemudian wajib dan sebagainya. Kemudian berikutnya hadis nomor 243. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini muttafaqun alaih tentang larangan menjadikan kuburan dalam masjid ataupun sebaliknya. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahud, Allah menghancurkan. Di sini maknanya menghancurkan. Qatal sendiri membunuh. Yani Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi. Kecelakaan untuk orang-orang Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu masajid, menjadi masjid-masjid. Kuburan dijadikan masjid. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslim, Imam Muslim menambahkan wan nasara, demikian juga orang Nasara. Jadi kecelakaan untuk orang Yahudi dan orang Nasrani, menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Walahuma, demikian juga disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kanu idza mata fihim ar-rajulu salih, mereka itu apabila meninggal di kalangan mereka seorang yang soleh, kalau ada orang soleh itu meninggal di kalangan mereka, banau ala qabrihi masjidan, membangun di atas kuburannya itu masjid. Wa fihi, di dalamnya ditambahkan ulaika syirarul khalq, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek makhluk. Kalau ada orang soleh meninggal, kuburannya dijadikan masjid. Bagaimana kita sekarang ini keadaan kita? Allah musta'an. Bisa dilihat sendiri. Bahkan yang tidak ada kuburannya saja, ya, mereka dibuat di situ kijing. Kijing itu, ya ini patok itu yang menunjukkan kepalanya dan sebagainya itu. Padahal tidak ada itu. Kita perhatikan di daerah sana itu, Kuriban. Lumba itu. Sampai kemudian dikumpulkan tanda tangan, itu tidak ada kuburannya. Orang yang pertama kali bangun desa itu. Tapi demikian mereka sebagian. Walaupun kemudian pohonnya itu dikelilingi pagar, kemudian melakukan Allah musta'an, ya, menyembelih kambing dan sebagainya di tempat itu. Bisa dilihat sendiri. Allah musta'an. Demikian keadaannya kaum muslimin. Ya, itu padahal tidak ada orangnya loh. Diyakini di situ kuburannya.
Bahkan sebagian mempercayai, kemudian dibatalkan. Apalagi jelas di situ ada orang soleh meninggal, bisa diperhatikan. Ya, dibangun di situ, ya ini masjid, nanti ada sholat taubat dan sebagainya. Jadi mereka demikian membangun di atas kuburan orang soleh itu kuburan. Di atas kuburan itu masjid. Di sini dipermasalahkan tentang permasalahan apa? Sholat, ya, sholat di masjid di dalam kuburan. Ya dulu hadisan ala tahrimi bina'il masajid ala kubur. Dua hadis ini menunjukkan haramnya membangun masjid di atas kuburan. Au bina'il kubur fil masajid, atau membangun kuburan di atas masjid. Ada masjid, kemudian di situ orang yang membangunnya itu, ya umpamanya, atau orang yang soleh umpamanya meninggal, dibuat di kuburan di dalam masjid itu. Ya, disebutkan bahwa Syekh Albani mempunyai buku yang bagus tentang permasalahan ini, Tahdhirus Sajid, ya, min ittikhadil kubur masajid. Ini peringatan untuk orang-orang yang sujud, orang-orang yang sholat, ya, dari menjadikan kuburan menjadi masjid-masjid. Di situ beliau menyebutkan tentang permasalahan ini. Lalu bagaimana sekarang tentang membangun masjid di kuburan atau sebaliknya? Jelas haram, ya. Lalu bagaimana sholat? Sholat di atas, ya, sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana ini? Yang rajih adalah sholatnya batal, ya. Yang rajih adalah sholatnya batal, sebagaimana yang ini diisyaratkan di dalam hadis tadi. Terjadi perselisihan tentang permasalahan ini, ya, apakah kemudian batal atau enggak? Yang rajih adalah tadi, itu adalah batal. Karena Nabi melarang tadi, ya, melarang tentang perbuatan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu masjid. Nah, dari sini menunjukkan bahwa sholat di situ juga batal. Kemudian berikutnya hadis nomor 245 tentang permasalahan boleh enggak orang musyrik masuk ke dalam masjid. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengutus khailan, serombongan kuda bersama dengan penunggangnya itu untuk menyerang suatu daerah. Faja'at bi rajul. Kemudian mereka membawa, maka datanglah dengan apa? Dengan membawa seorang laki-laki, orang musyrik ini. Para batu, kemudian diikat. Mereka para sahabat mengikat orang ini bisa riyati di Sariyah, yakni tiang min sawaril masjid, dari tiang-tiang masjid, menunjukkan bahwa di masjid itu, di masjid Nabi itu ada apa? Ada tiang-tiangnya. Al hadis muttafaqun alaih. Dari sini disebutkan bagaimana hukum orang musyrik, orang kafir masuk di dalam masjid. Adapun Masjidil Haram, maka jumhur mengatakan haram, ya, dan itu yang benar. Jadi Masjidil Haram maka tidak boleh untuk kemudian orang Nasrani, Yahudi, demikian juga orang musyrik itu masuk ke dalam apa? Ke dalam Masjidil Haram. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 28. Fala taqrabul Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza. Jangan mereka masuk Masjid Haram setelah tahun ini. Ba'da 'amihim, setelah tahun mereka ini. Yani setelah disebutkan terjadi Fathu Mekah, maka tidak boleh lagi mereka masuk ke Masjidil Haram. Jelas ya? Berarti tidak boleh. Lalu bagaimana untuk masjid selain Masjidil Haram, ya, demikian juga Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ya kan? Di semua para ulama kesimpulannya adalah apa? Bahwa itu adalah boleh, ilal jawaz, boleh. Apa dalilnya? Hadis tadi kita sebutkan tadi. Bagaimana kemudian para sahabat itu mengikat orang musyrik ini di mana? Di Masjid Nabawi tadi. Kan di sini menunjukkan apa? Boleh. Demikian juga kisahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengikat ifrit, ya, ketika mengganggu Nabi ketika sholat itu, beliau menangkapnya sampai terkena lidahnya itu dingin, lidahnya setan ini, lidahnya jin ini. Kalau tidak beliau yakni malu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman mampu untuk mengalahkan jin, ya kan? Beliau tidak ingin kemudian melebihi Nabi Sulaiman dalam hari ini, bisa mengalahkan setan dan sebagainya, menjadi bala tentaranya. Niscaya beliau akan mengikat ifrit ini di tiang Masjid Nabawi, anak-anak kecil bisa melihatnya. Tapi Nabi tidak melakukan. Ya. Karena takut ini tadi. Tapi asalnya adalah apa? Boleh. Setan ini, orang kafir ini, ya ini jin kafir ini, kan demikian. Maka dari situlah diambil kesimpulan bahwa boleh
Ya, boleh untuk kemudian orang musyrik masuk ke masjid. Tetapi bersama dengan itu, apakah wajib untuk mendapatkan izin kaum muslimin, mendapatkan izinnya ketika mau masuk masjid itu? Disebutkan bahwa istarata dzalika Syafi'i wa jama'atun min Hanabilah. Disyaratkan, yakni Syafi'iyah, demikian juga jamaah dari Hanabilah. Ya, demikian. Tetapi sebagian lagi ulama yang lain mengatakan apa? Tidak disyaratkan, dan itu adalah sahih karena tidak disebutkan di situ dalam hadis tadi. Paham ya? Ini demikian. Tidak disyaratkan dari izin. Tapi apakah boleh untuk menampakkan syiar-syiar mereka dalam masjid itu? Jelaskan oleh Ibnu Rajab di Fathul Bari, beliau, "Wattafaqu 'ala man il-kufar min idhari dinihim fil masajid al-muslimin." Ya. Sepakat mereka tidak boleh orang kafir ini menampakkan agama mereka di masjidnya kaum muslimin. Ini demikian. Kalau kemudian malah merendahkan, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau ada keperluan seperti tadi, ya, untuk kemudian bahkan sebagian mereka kemudian masuk Islam dan sebagainya, nah, maka seperti ini diperbolehkan. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.